Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, KPK tetapkan dua anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan, sebagai tersangka dugaan korupsi program sosial Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi umumkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan penyaluran dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK menemukan alat bukti yang cukup. Dalam penyelidikan, KPK menemukan aliran dana mencurigakan terkait dengan dana CSR BI terhadap Satori dan Heri Gunawan yang digunakan untuk pembelian tanah dan pengadaan showroom hingga kendaraan. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari ke belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2000. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdul Aziz pada Kamis siang. Tim KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdul Aziz. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak membenarkan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Namun dirinya belum bisa memaparkan barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik karena proses OTT masih berlangsung. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz mengaku bahwa dirinya kaget setelah mendengar kabar dirinya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Diketahui bahwa dirinya sedang mengikuti Rakernas Partai Nasdem yang digelar di Kota Makassar. Ini kami masyarakat terkait masalah secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin. Apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi Kakak Ahmad Sahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima. Karena secara psikologis ada kegiatan di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Pak Johannes Tanak. Namun demikian, tim masih di lapangan, nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, ya, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update kembali. Tapi soal Bupati Koltim yang diamankan itu berapa? Termasuk itu nanti kami akan update kembali pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Mas, kegiatan OTT ini sudah berlangsung sejak hari apa? Nanti kami akan sampaikan detailnya, rangkaiannya seperti apa, itu nanti akan kami jelaskan. Minimal BB-nya itu katanya lebih dari setengah M ya? Nanti kami akan sampaikan ya detailnya, BB-nya apa saja, berapa, pihak-pihak yang diamankan, perkaranya apa gitu, nanti akan kami. Pemirsa, Bupati dan PLT Sekda Kabupaten Pati, Jawa Tengah disoraki oleh warga saat kirap budaya pada Hari Jadi Pati. Dalam kirap, Bupati Pati dan sang istri disoraki oleh warga saat melintas dengan menggunakan kereta kuda dan pakaian adat Jawa. Masa yang menyemut di sekitaran alun-alun Pati tidak hanya menyoraki Bupati dan istri, namun juga tertuju pada PLT Sekda Pati Rioso. Bupati Pati kian viral lantaran dinilai memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan sebesar 250%.
Bupati Pati Sudewo memohon permintaan maaf kepada warganya perihal perkataannya yang dinilai menentang massa untuk berdemo terkait dengan kenaikan pajak PBB dan perkotaan. Sudewo juga mengatakan tidak bermaksud untuk menantang warga. Bupati Pati Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dari pernyataan itu, Sudewo juga tidak bermaksud untuk menantang rakyat. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut, tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Tetapkan. Pak Polisi. Sebelumnya, aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di barat laut Simpang 5 Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Selain itu, pernyataan Bupati Pati sempat viral di media sosial terkait demo penolakan kenaikan PBB dan bangunan perkotaan dianggap menantang hingga membuat warga marah. Aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan Jaya Gundu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi, bangunan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bupati Pati Sudewo segera mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak 250%. Ahmad Lutfi menilai lonjakan pajak membebani masyarakat, terutama petani dan warga pedesaan. Satu prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, nah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Terus disosialisasikan secara masif, sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu semua adalah untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat.